Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maulina Putri, NIM 20011039, Prodi Psikologi Universitas Negeri Padang tahun 2020. Baiklah, di sini saya akan menuntaskan hasil ujian akhir semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pemahaman saya tentang karangan ilmiah. Nah, apa sih karangan ilmiah itu? Karangan ilmiah adalah hasil karangan yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Nah, penulisan karangan ilmiah menggunakan logika, berpikir, dan menggunakan bahasa Indonesia yang sistematis. Setiap jenis karangan ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda pastinya. Karangan ilmiah merupakan salah satu karya ilmu pengetahuan yang memiliki pokok bahasan tertentu, metodologi yang tepat, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan tentang jenis-jenis karangan ilmiah. Yaitu jenis-jenis karangan ilmiah di sini ada yang pertama artikel ilmiah, yang kedua makalah, yang ketiga laporan, yang keempat skripsi, yang kelima tesis, yang keenam disertasi, yang ketujuh proposal, yang kedelapan modul, dan lain-lainnya. Nah, karangan ilmiah ini juga memiliki ciri-ciri. Nah, apa-apa saja ciri-ciri tersebut? Yaitu yang pertama objektif, yang kedua sistematis, yang ketiga fakta, yang keempat menghargai karya orang lain, yang kelima futuristik, dan yang terakhir yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri karangan ilmiah. Nah, yang pertama objektif. Maksudnya di sini adalah tidak memihak kepada siapapun, tetapi kepada kebenaran itu sendiri. Nah, yang kedua ciri-cirinya adalah sistematis. Nah, apa maksudnya dari sistematis ini? Nah, maksudnya adalah berurutan, yaitu berurutan dengan sistem penulisan karya ilmiah, sesuai dengan sistem penulisan karya ilmiah. Nah, yang ketiga yaitu fakta. Apa maksudnya dari fakta ini? Fakta ini yaitu berdasarkan kenyataan, bukan opini secara keseluruhan. Nah, yang keempat yaitu menghargai karya orang lain. Nah, maksudnya di sini adanya kita harus mengutip pendapat orang lain dan dicantumkan dalam pengutipan dan daftar pustaka yang telah ditentukan. Nah, yang kelima yaitu futuristik. Nah, apa yang maksud dengan futuristik ini? Nanti saya akan jelaskan di pembahasan selanjutnya. Yaitu yang terakhir menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sebagai seorang penulis karangan ilmiah, kita harus memiliki sifat-sifat atau sikap dalam menulis sebuah karya ilmiah. Nah, apa-apa saja sifat yang harus dimiliki oleh seorang penulis karya ilmiah? Yang pertama yaitu memiliki sifat ingin tahu. Nah, maksudnya apa? Yaitu adanya sikap untuk mengetahui sesuatu. Kita harus adanya kegigihan dalam mengetahui sesuatu yang akan kita proses, yang akan kita ciptakan. Nah, yang kedua yaitu kritis. Maksudnya apa? Kritis maksudnya di sini yaitu adanya sikap untuk menggali lebih dalam terhadap sesuatu yang telah kita ketahui. Nah, jadi di sini kita harus menggali lebih dalam, yaitu mencari atau mendapatkan sumber-sumber yang lain untuk menggali pengetahuan yang telah kita ketahui selama ini, yaitu untuk memperdalam semua ilmu pengetahuan yang telah kita dapatkan dan yang telah kita ketahui selama ini. Nah, yang ketiga harus memiliki sifat terbuka. Kenapa seorang penulis ilmiah harus memiliki sifat terbuka? Karena adanya sikap untuk mau mempertimbangkan masukan dan kritikan orang lain. Jadi kita harus menerima atau mempertimbangkan kritikan dan masukan dari orang lain. Nah, yang keempat itu objektif. Nah, objektif maksudnya di sini adalah adanya sikap tidak berpihak kepada siapapun. Jadi kita harus sebagai seorang penulis karya ilmiah, kita harus memiliki sifat yang netral. Dan yang kelima yaitu menghargai karya orang lain. Nah,
Di sini, rela atau menghargai karya orang lain di sini maksudnya adalah adanya sifat atau sikap memasukkan referensi ke dalam daftar pustaka terhadap tulisan yang telah dikutip. Nah, yang selanjutnya futuristik. Nah, sesuai dengan saya sebutkan tadi di pembahasan sebelumnya, futuristik. Nah, penjelasan futuristik ini adalah adanya sikap untuk membuat tulisan menjadi bermanfaat untuk masa yang akan datang. Nah, futuristik ini kita harus memperoleh atau menciptakan atau membuat sebuah karya ilmiah yang tulisan tersebut bermanfaat untuk kita, untuk orang lain di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagian atau struktur karangan ilmiah, yaitu makalah. Nah, di sini terdapat beberapa bagian. Nah, yang pertama bagian awal. Nah, bagian awal ini meliputi tentang bagian yang memuat sebelum bab. Nah, terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu halaman sampul, yang kedua halaman depan, yang ketiga kata pengantar, yang keempat daftar isi, yang kelima daftar tabel atau daftar gambar maupun lampiran jika ada. Nah, yang kedua yaitu bagian naskah. Nah, bagian naskah ini meliputi beberapa bagian juga, yaitu bagian yang memuat bab demi bab. Nah, terdapat yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan terdapat beberapa poin, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Nah, yang kedua, setelah kita membuat poin A, kita harus membuat poin B, yaitu pembahasan. Jadi, pembahasan yang telah kita selesaikan di poin A, kita harus membuat pembahasan kembali untuk di poin B. Nah, yang ketiga penutup. Nah, penutup di sini kita harus menyimpulkan, yaitu memberikan simpulan dan saran. Dan di bagian yang ketiga, yaitu bagian akhir, yaitu bagian yang memuat setelah bab. Nah, apa-apa saja yang ada di bagian setelah memuat setelah bab atau yang memuat bagian setelah bab, yaitu terbagi dua, yaitu yang pertama daftar pustaka dan yang kedua lampiran. Nah, lampiran di sini itu tidak diwajibkan, boleh dibuat dan boleh tidak dibuat. Yang penting jika sebuah karangan ilmiah itu membutuhkan sebuah lampiran, kita harus mencantumkan. Dan jika tidak diwajibkan juga, boleh tidak dilampirkan di sana. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan materi karangan ilmiah ini. Jika ada kesalahan dan kejanggalan baik dalam perbuatan, penyampaian maupun pengucapan, saya mohon maaf. Saya Nabila Maulina Putri, NIM 20011039, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.